Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo, selamat datang kembali di Max Trading Room bersama saya Vincent. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim kami gitu. Jadi menarik banget ya, Fibonacci retracement ini sebenarnya itu adalah salah satu tools yang pergunaannya bisa untuk mendapatkan pantulan-pantulan ideal atau bagian support ya, support atau resisten, tempat di mana harga itu akan terjadi pantulan ya. Jadi sebetulnya Fibonacci ini termasuk ke dalam tools yang termasuk expert ya, advance sama expert lah gitu. Kalau untuk pemula biasanya menggunakan Fibonacci itu suka bingung gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang menonton di sini yang sudah masuk dalam kategori expert atau advance ya gitu. Oke, lanjut ke dalam videonya langsung ya, kita ke dalam chart nih gitu. Fibonacci retracement sebetulnya yang harus diketahui pertama kali adalah trennya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita sudah tahu trennya, nah maka kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi ada cara basicnya ya, ada cara termudahnya untuk menentukan tren selain kita harus menghitung tren dari sprintnya ya gitu, enggak gitu. Jadi ada cara termudahnya, yaitu adalah Fibonacci hariannya. Oke, Fibonacci hariannya atau intraday. Contoh seperti ini ya. Lihat hari kemarin ya. Untuk menentukan Fibonacci retracement hari ini, maka kita membutuhkan datanya di hari sebelumnya, yaitu di hari ini ya, atau di bagian sini nih. Nah, kita lihat nih hari kemarin ya. Hari kemarin posisinya adalah tandai open marketnya. Open market di sini ya. Kalau candlenya bull, maka open marketnya di bawah di sini nih, di 5227 ya. Dan yang bawahnya adalah close-nya ya, close marketnya di harga ini tuh di harga 5141 ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya close marketnya ada di bawah open market hari kemarin, maka kita harus paham bahwa ini kemarin itu adalah makanya market trend down. Jadi ketika market menjadi trend down ya, kita baru di sini nih, tandai di atas bawah ya, seperti ini nih. Nah, oke. Basicnya ada seperti ini ya, basicnya nih gini banget gitu loh. Jadi ini Fibonacci-nya basic, tidak ada tambahan apapun ya. Ketika kita sudah menarik ya, ketika kita sudah menarik di sini Fibonacci-nya, ketika ada di trend down itu dari atas ya, dari tertingginya ke terendah hari kemarin nih, maka level-level ini ya, level-level ini nih 236, 382, 50, 618 ini otomatis muncul sendiri ya, muncul sendiri mengikuti dari mengikuti tarikannya gitu. Jadi kalau misalkan di sini tarikannya low-nya sampai sini ya, misalkan nih low-nya sampai bawah sini, nah ini mengikuti juga ke bawah gitu loh. Jadi ini sesuai dengan range hari kemarinnya gitu. Nah, range hari kemarin kita sudah lihat nih ya, sudah lihat gitu kan, open market ada di mana ya, di atas. Terus close marketnya kemarin di mana, di bawah. Maka kita tahu trend down kan. Nah, ketika kita tahu trend down, tarik dari atas ke bawah, maka muncul seperti ini. Oke ya, udah paham ya. Nah, sekarang kita baca cara membacanya ya. Cara membacanya adalah 50. Ini kan ada level 50 ya. Level 50, 382, 236, 618 dan 100 dan 0. Oke. Nah,
Level 0 ini menggambarkan adalah low hari kemarin, ya, low hari kemarin. Dan 100 ini menandakan dia itu adalah high kemarin atau resisten kemarin. Dan low ini adalah 0 ini adalah support, ya. Lalu tahap kedua adalah kita mengetahui golden ratio, ya. Biasanya orang Fibonacci itu selalu bicara adalah golden ratio. Tunggu di golden ratio-nya, ya. Nah, golden ratio ini di posisi ini nih, 50 dan 618 nih, ya. Tanda ini nih. Nah, antara 50 dan 618 ini menjadi area golden ratio. Itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu suka mendengar kata-kata golden ratio, ya, itu adalah di level sini nih, ya. Di level sini antara level 50 dan 618 gitu. Lalu level 38 dan 23 ini apakah menjadi level golden ratio? Enggak, ya, bukan. Tapi 382 juga menjadi area pantulan, ya, menjadi area pantulan, dan 236 juga menjadi area pantulannya gitu. Nah, lalu apakah yang kita lakukan, ya, ketika menjadi seperti ini? Yang kita lakukan adalah membuat setup time-nya, ya. Jadi biasanya kalau orang Fibonacci retracement, ya, atau orang-orang Fibonacci yang menggunakan tools Fibonacci ini, biasanya dia akan menunggu area sell-nya di sini nih, di 50 sampai 618-nya gitu. Oke, bentar dulu coba. Nah, sini, ya. Dia akan menunggu di area ini nih, 50 dan 618-nya gitu. Jadi pada saat harga sudah menyentuh area 50 dan 618, biasanya mereka akan mencari area konfirmasi untuk sell-nya, ya, entah itu kayak pola candlestick-nya atau menggunakan langsung agresif entry-nya gitu kan, tergantung bagaimana biasanya trader entry di situ gitu. Nah, lalu analisnya bagaimana? Analisnya adalah kebiasaannya ketika harga sudah sampai golden ratio, maka harga akan menunjukkan tren. Tren itu adalah ke bawah, ya, karena kemarin turun, maka prediksinya adalah ketika nyampe sini gold bisa turun ke bawah lagi gitu. Oke. Nah, terus di sini kenapa nggak malah melanjutkan, kok malah dia terbang, ya, gitu. Biasanya kalau misalkan dia breakout 618, maka area sini, ya, area entry di 618 ini dan 50 ini sebenarnya udah nggak bagus, ya, karena yang bagus itu adalah pada saat nggak ada candle yang berhasil menembus area 618 gitu. Jadi biasanya kalau misalnya 618 tembus, nah, harga akan mengejar level 100-nya di sini nih, seperti itu gitu. Tapi sekarang muncullah dengan ada zonanya, zona optimal trend entry, ya, di area 7, sekitaran, kalau saya sih namanya 786, ya. Jadi saya menambahkan satu level di sini, di level, nah, ini tuh 0.786. Nah, ya, gitu. Nah, saya biasanya akan cut loss apabila pada saat gold melebihi area sini nih, 786-nya, ya. Ketika 786-nya tembus, maka saya akan cut loss. Kenapa? Karena 618 ini biasanya suka ada di area false break nih, ya, kayak gini nih. Dia udah breakout tapi dia ke bawah lagi kan. Nah, ya. Contoh, setelah kita entry di sini, ya, setelah entry kita di sini di 618, maka bagaimana cara menentukan TP dan stop loss-nya, ya? Nah, untuk menentukan TP-nya sebetulnya bisa juga menggunakan Fibonacci retracement tanpa harus menggunakan Fibonacci ekspansi, ya. Kalau misalkan dari Fibonacci retracement, acuan TP-nya itu adalah 2 level di bawahnya. Jadi ketika kita enter di 618, maka 2 level di bawahnya itu adalah level 382, ya. Di 50 1 TP ini, ya, satu di sini 50 level 1-nya, dan level 2-nya adalah di 382-nya. Tapi biasanya harga akan mengejar level 2 level di bawahnya. Jadi gini nih. Nah,
ya 382 gitu. Untuk stop loss di mana? Buat stop loss disimpan di area 100-nya ya, biasanya dari 100-nya. Cuman kalau saya ketika range-nya itu terlalu jauh ya, terlalu lebar, maka akan mendapatkan TP-nya stop loss-nya itu di harga 786. Jadi ketika 786 tembus breakout sama candlestick H1 ya, cross body ya, acuan cross body, maka saya ambil kesimpulan untuk cut loss gitu. Dan untuk TP-nya saya menggunakan 2 level di bawahnya gitu. Oke. Nah, berikutnya, lalu bagaimana cara menentukan TP ideal atau TP panjang sekaligus ya? Nah, untuk menentukan cara menentukan TP panjangnya, kita bisa gunakan Fibonacci ekspansi. Ya di sini nih. 1, 2, dan ketiganya tarik ke atas. Nih ya. Ketiganya tarik ke atas, maka akan menemukan Fibonacci ekspansi. Di sini TP1, TP2, dan TP3-nya di sini gitu. Ya. Tentu ini pun kalau misalkan selama level 100 di sini gak ketembus ya. Jadi pasang stop lossnya itu ada di atas level 100 di sini. Pasang stop lossnya. Untuk pasang TP-nya di sini, TP1, TP2, TP3 gitu. Ya. Seperti itu cara penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci ekspansi. Tapi kalau misalnya untuk pemula ya, untuk pemula, untuk menarik ya, belajar menarik Fibonacci-nya, saya rasa harian dulu aja ya. Contoh, ini bullish kan, ini naik, ini dari terendah ya, terendah ke tertinggi, ini bullish berarti dari bawah ke atas, oke, dari bawah ke atas. Atasnya mana ya? Ini apa yang ini? Yang ini ya. Nah gini gitu. Jadi ketika harga tuh bisa lihat kan, harganya sampai 618 kan ya, harganya sampai 618, lalu dia naik sampai 382. Nah berarti kita kalau buy di sini kita udah sampai down TP di 382 aja di sini gitu loh. Tapi kalau misalnya pakai Fibonacci ekspansinya nggak kena ya, nggak kena karena terlalu jauh gitu. Jadi saran saya itu adalah gunakan dulu TP atau dekatnya dulu di 382 seperti ini ya. Ini pun sama, ini bisa jadi ya dari atas, bisa jadi TP ke 382 dulu baru dia terbang sama terbang gitu. Lalu apakah ketika candle rejection di 100 ini kita bisa entry buy? Bisa ya, bisa banget. Jadi ketika ada candle yang tidak berhasil menembus level 100-nya tapi sudah rejection seperti ini, maka kita bisa entry buy di candle berikutnya. Dan acuan TP-nya sama seperti tadi, 2 level di atasnya. Kita lihat di sini nih ya, level 1 di sini kan 236, level 2 di 618. Oh ini 786 ya. Jadi level 1-nya di 786, level 2-nya di 618 gitu loh. Jadi sangat mudah ya menggunakan Fibonacci retracement ini gitu. Dan ini berlaku hanya harian aja ya. Jadi kalau misalkan mau mingguan bagaimana ya? Kalau mingguan kita tarik Fibonacci-nya adalah di H4. Cuman misalnya jarang juga kena ya. Contoh, kalau H4 ini open market, ini close-nya di sini ya. Berarti bullish kan? Kita tarik dari bawah ke atas ya. Kita tarik dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Maka kita ambil acuannya di sini nih. 56.8 nya nih ya, untuk ambil buy-nya. Cuman belum kejemput kan ya, belum kejemput. Jadi kalau misalnya belum kejemput gimana? Ya udah, tunggu dulu aja nanti sampai kejemputnya gitu kan, entah Kamis, Jumat. Tapi ini berlakunya hanya 1 minggu aja ya. Kalau misalkan lebih dari 1 minggu, maka Fibonacci-nya akan berubah kembali. Seperti itu sih ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang termasuk dengan long term ya, kategori long term, biasanya dia menarik Fibonacci itu di retracement mingguan. Tapi kalau misalnya intraday, maka mengambil Fibonacci retracement-nya di harian gitu. Seperti itu.
Jadi sangat-sangat mudah banget, sangat simpel banget. Tinggal lakukan ini backtest aja ya. Ini bisa di backtest kok belakang-belakang. Ya, contohnya seperti ini. Ya, acuannya di sini nih, dari bawah ke atas. Ya, tungguin di sini. Ini nggak kena kan? Berarti ya udah nggak masuk entry gitu. Kita cek belakangnya lagi. Ini open, ini close ya. Naik nih. Cek. Ya. Nah, ini masuk entry kan? Buy itu. Buy naik ke atas. Ya kan? Sesuai. Gitu. Jadi lakukan backtest seperti ini. Yang terpenting adalah acuan dari open dan close market hari kemarinnya. Seperti itu dulu. Oke, paling cukup sekian untuk penjelasan Fibonacci retracement ini. Untuk lebih lanjutnya bisa belajar langsung di Cafe Trader di Max ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung bersama saya Vincent, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan apabila ada request tentang materi-materi berikutnya boleh komen di video manapun ya. Nanti tim kami pasti akan membaca dan kita akan buat videonya nanti di episode berikutnya. Kalau begitu, saya Vincent, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.